Siang Pak Mike. Selamat siang David, selamat siang Pak Pil. Iya Pak. Shalom Pak Michael. Belum segar nih Pak Pil ini. Iya di rumah Pak, lagi isoman. Oh lagi isoman. David juga ini lagi isoman. Masih Pak, ya. Tadi baru PCR, nanti malam baru keluar hasilnya. Ria positif itu Pak. Ria Udah juga. seminggu. Iya. Banyak kita yang kena ya. Iya Pak. Saya ini juga di rumah ini. Di Manado Pak? Sebenarnya WFO cuma di rumah aja dulu. Takut di kantor, agak rawan di kantor ini. Teman-teman juga ada berapa yang kena juga itu. Mungkin nanti begitu ya, David, sesuai yang saya WA itu. Nanti pengumuman di jadwal pengumuman saya nanti pas setelah ibadah itu langsung saja dari panitia ya untuk. Iya Pak. Shalom Anggito. Selamat siang. Halo. Siang Pak Michael. Apa kabar nih? Sehat-sehat atau isoman ini? Sehat Pak. Puji Tuhan. Ini cuman lagi di BCA Kuningan Pak, lagi transaksi. Iya. Fit, sehat Fit. Puji Tuhan Bang. Mantap. David masih agak pucat nih. Selamat siang, Pak Michael. Wah, selamat siang. Salam sejahtera, sehat selalu. Selamat siang untuk kita semua. Pak Tio kantor ya? Pak Tio jadi ke kantor, Pak. Kantor nih, ada yang urgent harus. Saya sebenarnya WFO cuma nggak jadi ikut lah. Oh gitu. Cantik ini backgroundnya nih. Bagus backgroundnya Pak Michael nih. Iya. Kemarin bikin buat SPI bulan. Oh gitu. Dan Februari katanya. Valentine jadi dibikin begini. Valentine ya. Selamat siang Pak Prasnowo, Mbak Barbara. Selamat siang Bapak Ibu. Iya Pak. Untuk yang jadi host, ada saya kirim message ke chat ya. Saya kirim message ke persekutuan tadi. Selamat siang Mas Febrian, Mbak Francisca. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Siang, apa kabar? Sehat? Kabar sehat, puji Tuhan baik. Di proyek mana Bang Febrian ini? Di Semarang kebetulan Pak. Proyek PSU. Oh, proyek aktif ya? Pengendalian banjir. Oh. Kemarin ikut apa itu? Pak Befri.
Nah, Pak Ramos. Ras Febri, Selamat ceria siang. sekali kau. Warisan dari Pak Ramos nih, cerianya nih, dari zaman di Bali. Iya. Ini Ini Febrian Pak yang Michael, ini yang Pak Pak Ferry, Ramos Pak bilang Michael. itu. Pak Ini Michael Febrian tanya, Pak Pak Ramos Ferry bilang. itu yang mana? Saya ngomong yang ganteng, lebih ganteng dari Pak Michael lah. Lebih ganteng karena lebih muda ya, Pak Michael. Nah, ini Pak Michael udah kenal ya. Jadi saya Iya. nggak perlu tanya, langsung jawab ini. Iya. Banyak tanya yang mana Pak Ramos, Pak Ferry. Di mana sekarang, Febri? Di Semarang tuh, Lang. Semarang. Di Semarang, iya. Oke. Tapi bawa keluarga ya, anak udah 2 tahun ya. Iya, udah besar. Aku lihat Jojo juga udah besar ya. Iya. Di Joanna. Dulu waktu di Bali masih kecil banget, itu masih lincah. Lincah nakal, sekarang udah gadis. Udah malu-malu. Kalau ada kumisnya mirip Pak Ramos waktu muda ya. Kau ada aja kau. Bapak sekalian, ini Bapak Aritonang, Bapak Pendeta kita yang akan melayani hari ini. Oh, Sudah ada Pak Pendetanya, Pak David. Selamat Shalom, ada selamat tulang. siang. Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu. Selamat siang, Amang, Aritonang. Saya Perdede dari Horas Jakarta. sama Perdede. Cukup jelas suara saya ya. Horas. Koneksi. Ini HKBP mana ini, Pak Pendeta? HKBP Sirau ini, Amang. Resort Sirau, Distrik 9, Sibolga, Di Medan ya? Taptenggias. Di Iya. Sorkam, masuk Sibolga. Tapanuli Tengah ya? Ya, Tapanuli Tengah. Iya. Gara-gara Vicon kita jadi dekat. Dari Sorkam, Jakarta ketemu di udara. Iya. Tuh, dari mana-mana bisa ketemu. Ini Oh, Pak offline Michael paling dari Manado sekitar ini. kantor. Oh, Pak Michael dari Manado. Iya, Pak Pendeta. Bang David, jam berapa kita? Sampai jam berapa? Kita tunggu 1 menit lagi, boleh kali ya Pak? Oke, lewat 5 aja. Lewat 5 ya. Boleh Pak, siap. Horas memang Pak Pendeta. Horas sama Naibaho. Naibaho, iya, cerita. Dia pakai naik tapi tetap Amang ya, Amang Naibaho. Saya jadi teringat ini di waktu di Sorkam ini. Wah, pernah di Sorkam. Bangun jembatan yang di pinggir pantai itu. Oh, di Sorkamnya atau di Pantai Binasinya itu, Amang? Kalau Sorkam kan kampungnya ini dulu ya, si apa namanya itu, Akbar Tanjung ya di situ ya. Nah, yang masuk ke dalam itu, Mang. Masuk ke dalam yang arah ke pantainya. Arah ke pantainya sampai ke Barus ya. Jadi ada beberapa jembatan kita bangun di sana dulu. Lupa saya tahunnya, tahun 2000-an mungkin, 2000 atau 90-an mungkin. Nah, udah lama, agak lama juga, Mang. Iya. Saya David ini yang lebih ngerti itu karena kampungnya. Oh gitu. Loh, di mana kampungnya Pasaribu ini? Di Sorkam Tulang. Oh, iya, Tulang. Sorkam. Oh, dulu kepala desanya Pasaribu di sana itu. Oh iya, Tulang. Iya. Oh. Jadi David ini dari Kan ada Iya, pasar Sorkam ya. Benar ada Tulang. Ada Sorkam, ada pasar Sorkam. Iya. Saya melayani di sini di kampungnya David, Amang Naibaho. Oh iya, cocok lah ya. Jadi dia lebih paham. Melewati Aik Sibundung ya. Iya. Oh, kampungnya Pak David di sana ya. Iya, Tulang. Iya. Saya dulu berapa lama di sana? 1,5 tahun mungkin ya.
mesnya dulu dekat jembatan itu di Jalan Sibolga baru situ. Waktu jalan alternatif belum selesai tuh, jalan alternatifnya kan yang lewat pantai itu. Nah, cuman di sana banyak jembatan sehingga kita bangun lurah jembatan itu dari provinsi ya, dari provinsi. Oke, Bapak Ibu. Iyalah. Oke, silakan Pak David. Kita akan mulai ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan mengadakan ibadah PK3HK. Ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun 2022. Setelah bulan lalu kita mengadakan ibadah perayaan Natal. Untuk ibadah di tahun ini kita akan laksanakan setiap minggu terakhir di akhir bulannya, setiap bulannya. Kalau tahun lalu kita mengerjakannya di awal bulan, di minggu pertama, tapi di tahun ini kita akan laksanakan di akhir bulan. Untuk bulan depan, di Maret, kita akan laksanakan di minggu keempat. Jadi ini adalah ibadah kita yang pertama di tahun ini. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang dalam ibadah kita hari ini. Adapun tema kita untuk ibadah ini adalah hidup dalam kasih. Ini berkaitan juga dengan di hari Senin kemarin kita merayakan hari Valentine atau hari kasih sayang. Jadi kiranya juga memang melalui ibadah kita semakin dibukakan lagi bagaimana sebenarnya kita mengasihi sesama, terlebih mengasihi Tuhan kita sendiri, itu yang akan kita perdengarkan untuk hari ini. Dan hari ini juga kita akan dilayani oleh Amang Pendeta Tulus Johannessen Aritonang STH, dan diambil dari Efesus 5 ayat 2. Selamat datang, selamat melayani Bapak Pendeta Aritonang. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai, mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Michael Aperumenser selaku Ketua BPH PK3HK. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih David. Shalom, selamat siang Halo. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh memulai lagi ibadah rutin bulanan kita di tahun 2022 ini. Ini merupakan ibadah yang pertama kita. Kemudian yang kami hormati Pak Pendeta Aritonang, salam kenal, selamat datang. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk bagi kami. Kemudian kami hormati juga saudara-saudaraku, teman-teman semua yang sudah hadir di dalam ibadah ini. Terima kasih banyak. Yang akan kami sampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah panitia kemarin sudah melaporkan hasil pelaksanaannya, termasuk pelaporan keuangannya, dan sudah di-share ke seluruh anggota melalui WA Group. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, David dan teman-teman atas upaya dan kerja kerasnya dan pengorbanannya tentunya, sehingga kegiatan Natal kita kemarin tanggal berapa Januari itu ya? 14 Januari itu dapat berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati, semoga Tuhan membalas segala kebaikan dari teman-teman semua. Kemudian yang kedua, pada tanggal 4 Februari kemarin, organisasi ini telah mengadakan rapat kerja untuk kita menyusun program kerja kita di tahun 2022 ini. Jadi kita membuat program kerja 2022, jadi per tahun, termasuk kami menetapkan juga job disk dari masing-masing pengurus agar lebih jelas apa yang mau dikerjakan dan pembagian tugas. Saya ingin gambarkan sedikit mengenai program kerja kita.
teman-teman di host bisa share. Baik, terima kasih. Ini juga sudah di-share sebenarnya di dalam WA Group. Cuma saya perlu sampaikan sebentar secara singkat saja bahwa tahun 2022 ini dalam raker kita telah membahas dan banyak usulan baik dari pembina, dari teman-teman semua, sehingga kita coba menyusun ini untuk sebagai program kerja kita di tahun ini. Lanjut, turun. Jadi ini saudara-saudara sekalian, pertama adalah program umum. Kita merencanakan untuk menyusun database anggota. Itu kita menyusun database anggota PK3HK untuk memanfaatkan aplikasi Teams maupun Excel. Kemudian PIC-nya sini adalah sekretaris 1, sekretaris 2, kemudian koordinator dari unit-unit kerja. Masing-masing unit kerja kita ada koordinatornya untuk membantu mengumpulkan, menginformasikan mengenai data-data dari anggota. Kita merencanakan untuk mulai di bulan April. Kemudian yang kedua adalah ada usulan kita untuk pengadaan ruang sekretariat, di mana ini adalah ruang untuk dijadikan sekretariat organisasi sebagai tempat kita berkumpul dan juga sekalian untuk menyimpan barang-barang inventaris organisasi. Ini akan menjadi tugas dari ketua, kemudian sekretaris 2, dan koordinator unit kerja HK Realtindo. Ini kita merencanakan dengan jangka panjang ini di akhir tahun bulan Desember. Kemudian selanjutnya ada program bidang pemberdayaan, yaitu pertama adalah pembentukan KOR PK3HK. Yaitu kita membentuk grup KOR dengan minimal 8-12 orang untuk bisa tampil pada acara-acara PK3HK maupun HK. Karena kita banyak sekali anggota kita yang mempunyai suara yang bagus-bagus sekali. Kemudian ini akan menjadi tanggung jawab nanti dari bidang pemberdayaan dan sekretaris 1. Kita merencanakan akan memulainya pada bulan Maret ini. Kemudian kedua, kita akan membuat lagu Mars PK3HK. Membuat Mars PK3HK, ini juga PIC-nya adalah dari bidang pemberdayaan dan sekretaris 1. Kemudian ketiga, program bidang pemberdayaan adalah knowledge sharing dan mentoring, yaitu kegiatan yang mendukung hobi, minat, profesi, dan kinerja, serta meningkatkan kompetensi dan wawasan anggota dengan menghadirkan narasumber dari pihak-pihak yang memiliki keahlian, kompetensi, dan pengetahuan tertentu. Artinya organisasi ini kita mencoba untuk selain kegiatan rohani, ibadah, tapi melalui organisasi ini kita coba berperan, memberikan, walaupun sedikit kita coba memberikan sharing ke sesama anggota kita untuk peningkatan kompetensi, peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keahlian juga kita sharing. Karena banyak anggota kita yang sudah pengalaman, senior, yang bisa berbagi dengan teman-teman kita yang baru. Ini akan menjadi suatu kegiatan knowledge sharing dan kegiatan mentoring. Ini akan dilakukan oleh bidang pemberdayaan dan sekretaris 1. Ini direncanakan 2 bulan sekali. Kita akan coba mulai pada bulan Mei. Kemudian lanjut. Kemudian dari bidang kerohanian. Bidang kerohanian ini adalah 3 acara yang rutin terlaksanakan, itu ibadah bulanan, yaitu pada minggu keempat. Kemudian ibadah Paskah dalam rangka Paskah, kemudian ibadah dalam rangka Natal. Untuk ini PIC-nya adalah bidang kerohanian yang disupport oleh wakil ketua. Ini kita merencanakan tiap bulan, kemudian Paskah dalam rangka mendekati Paskah, kemudian Natal adalah di Desember atau Januari. Kemudian yang selanjutnya ada program bidang sosial. Bidang sosial ini adalah kita mencari kunjungan kepada pensiunan HK yang beragama Kristen. Kenapa? Mungkin melakukan kunjungan pada pensiunan karyawan HK yang beragama Kristen untuk menjalin silaturahmi dan mendapat masukan serta nasihat yang berguna. Juga bisa membawakan bingkisan sederhana dan dilaksanakan pada momen-momen tertentu, Paskah, Natal, atau HUT HK. Untuk program sosial ini adalah dari yang PIC-nya bidang sosial dan disupport oleh ketua.
Kita merencanakan untuk di April dan Desember. Kemudian kita merencanakan donor darah. Donor darah pada bulan September. Kemudian ini juga bidang sosial dan ketua. Kemudian kita berpartisipasi dalam kegiatan TJSL perusahaan. Berpartisipasi dalam kegiatan HK. Kemudian kita ada rencana membuat YouTube PK3HK. Kita rencana akan mulai di Maret. Kemudian untuk TJSL itu biasa di akhir, di Desember. Saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian. Kita sudah punya program kerja. Bagi pengurus yang mempunyai tugas, mari kita coba menjalankan. Kemudian bagi teman-teman anggota, ini sebagai informasi, dan mari kita jalankan bersama-sama, yang tujuannya adalah menjaga kita semakin kompak, dan apa yang kita lakukan tentunya demi kemuliaan Tuhan. Sekira demikian, terima kasih dari saya. Tuhan memberkati. Kembalikan ke David. Ya, terima kasih Pak Michael untuk pengumumannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, betapa sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita. Setiap penyertaan Tuhan kiranya semakin membuat kita lebih dekat lagi pada Tuhan, dan kasih Tuhan tiada berkesudahan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita nyatakan syukur kita bernyanyi, bersyukurlah. Untuk lagunya belum ada suara. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go!
Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan pemilik setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk setiap aktivitas pekerjaan yang boleh kami kerjakan, kiranya Tuhan yang tetap menyertai kami. Saat ini Tuhan kami mau mengerjakan ibadah kami, mau datang lebih lagi pada Tuhan. Mari pimpin setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah seturut kehendak Tuhan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sertai juga setiap anggota PK3HK yang akan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk pengkhotbah yang akan memberikan firman hari ini. Mari Tuhan yang sertai Bapak Pendeta kami, biar firman yang sampaikan boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika selama ibadah ini ada perkataan, perbuatan, pikiran kami yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari suci kuduskan kami Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita, sebab tiada kasih yang terlebih besar dari kasih Tuhan. Kasih yang lemah lembut, kasih yang pemaaf dan murah hati. Mari saat ini untuk menyambut firman, kita bernyanyi kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kepada Bapak Pendeta, kami persilahkan. Terima kasih. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hingga pada saat ini. Terlebih pada kesempatan ini, kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu melalui jaringan atau aplikasi Zoom dalam ibadah online PK3HK pada hari ini, hari Jumat 18 Februari. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melingkupi hati dan pikiran kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Semoga suara dan tampilannya cukup jelas. Berhubung saya jaraknya beda pulau, di Pulau Sumatera dan agak di daerah tradisional perkampungan, di kampungnya Bapak David Saruksuk ini, saya harap Tuhan membantu juga peralatan yang saya pakai untuk bisa melayani dengan baik melalui ibadah online pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya minta ke host untuk dibantu saya share screen ya.
Oke. Sudah tampil di layar kita? Sudah, Mang. Ya, terima kasih. Jadi saya diberi kesempatan melalui kepengurusan PK3HK ini untuk melayani kita dalam firman Tuhan dengan tema hidup dalam kasih, sekaligus juga dengan topik kasih dalam hubungannya dengan Valentine's Day yang dirayakan di tanggal 14 Februari yang lalu. Seperti tadi juga sudah dimention oleh Pak David Saruksuk. Dasar bagi kita dari firman Tuhan tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasalnya yang kelima, ayat yang kedua. Kita bisa lihat di layar kita masing-masing, saya akan baca untuk kita secara keseluruhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Ya, sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Tulus Johansen Aritonang, dipercayakan Tuhan menjadi pelayan pendeta di Gereja HKBP, sekarang melayani di Gereja HKBP Sirau, Resort Sirau, Distrik 9, Sibolga Tapteng Nias. Tempatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kalau yang tahu Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tadi sebagian Bapak Pardede, Bapak Nebaho, ini letaknya di Sorkam. Masuk lagi dari Sorkam sekitar 10 km. Tapi puji Tuhan lah, jalan ke tempat kami ini sudah aspal, dan aspalnya cukup layak sampai ke rumah dan gereja ini. Dan ini juga sekaligus kampung halaman dari Pak David Saruksuk ini. Jadi saya pindah tugas dari Cilegon tahun 2015 ke HKBP Sirau ini, meninggalkan Cilegon, Jakarta sekitarnya, datang ke sini. Lalu Pak David Saruksuk ini meninggalkan kampungnya, pergi ke Jakarta. Jadi kami ganti posisi ini dengan Pak David Saruksuk ini. Istri saya pendeta juga, pendeta HKBP yang untuk sementara cuti di luar tanggungan bersama dengan saya di gereja ini. Pendeta 5 Romaito Boruh Tagalung. Kami dikaruniai Tuhan 2 anak putri dan putra. Bonauli Johanna Aritonang, putri saya, umur 7 tahun, kelas 1 SD. Lalu Kristiano Johannes Aritonang, putra saya, umur masih 2 tahun lebih, jadi belum sekolah, masih sekolah di rumah. Saya harap Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih semua dalam keadaan sehat, walaupun saya tahu berjuang dengan kuat untuk menghadapi situasi pandemi, terutama yang sedang berada di Jakarta sekitarnya. Doa saya semoga Bapak Ibu semua dan keluarga diberi kesehatan, kekuatan, dan jika ada yang sedang terpapar COVID, Tuhan segera beri kepulihan dan kesembuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau kita bicara hidup dalam kasih, kita bicara tentang kasih, seharusnya sih bagi orang Kristen dewasa seperti kita saat ini, sebetulnya ini tidak perlu lagi dikhotbahkan ya. Karena ini sudah bagian dari kehidupan seharusnya. Ini sudah seharusnya menjadi sebuah obrolan ringan, tapi dalam konteks positif, bukan berarti ini obrolan kacangan. Obrolan ringan artinya ini sudah sesuatu yang biasa kita lakukan, sudah betul-betul mendarah daging dalam kehidupan kita, karena ajaran tentang kasih itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sedemikian rupanya, sedemikian hebatnya, dan sudah jauh 2000 tahun lebih yang lalu, dan para pemberita firman dan sampai orang tua kita juga sudah mendidik kita dalam kasih, sehingga seharusnya kasih itu seperti saya katakan tadi seharusnya tidak dikhotbahkan lagi, tapi sudah menjadi sebuah obrolan ringan dan menjadi keseharian karena sudah kita hidupi. Yang kedua, tema Valentine ini saya juga agak unik ini Pak David ini memilih saya sebagai pengkhotbah, sebetulnya lebih
lebih berpengalaman dan lebih punya referensi yang mendalam para pastor dari Katolik, karena mereka yang sangat dengan khusus merayakan hari Santo Valentin ini. Dan kalau kita lihat di layar yang saya tampilkan ini, sumbernya semua dari sumber Katolik, dari www.catholic.org dan katolisitas.org. Nah, kita sudah tahu bahwa Valentine itu sebetulnya berasal dari perayaan saudara kita yang dari Kristen Katolik merayakan seorang santo, orang kudus yang bernama Valentin di sekitar tanah Italia, dekat kota Roma. Dia juga pernah uskup kalau tidak salah. Lalu dia menghadapi perjuangan ketika dia berhadapan dengan situasi dilematis ketika perintah dari kaisar tidak boleh menikahkan dulu orang karena kebutuhan perang, tetapi Valentin ini memiliki banyak permintaan dari pasangan-pasangan kekasih yang minta dinikahkan. Nah, akhirnya pastor atau uskup Valentin ini tetap melakukan dan menerima, melayankan pemberkatan pernikahan itu, dengan konsekuensi akhirnya dia dikejar, dia ditangkap dan dibunuh oleh Kaisar Claudius. Dan akhirnya pada tahun 496 Paus Gelasius membuat atau menetapkan beliau menjadi seorang santo yang dihormati, orang kudus yang dihormati di tengah-tengah kehidupan iman umat Katolik. Akhirnya ini bergerak terus menjadi sebuah perayaan bersama, bukan hanya bagi umat Katolik. Karena memang kasih dan kasih sayang itu merupakan satu hal yang universal, satu hal yang sangat relevan bagi semua umat ciptaan Tuhan. Tetapi perubahannya sekarang menjadi seperti ini kira-kira. Sekarang itu Valentine itu dirayakan, bisa saya bilang dibatasi atau terbatas pada pengungkapan kasih kepada orang yang dikasihi. Orang-orang terdekat, kebanyakan sih kepada keluarga ya. Dan yang kadang-kadang agak lucu-lucuan sekarang ini malah kepada pacar, suami, istri, dan lain sebagainya. Yang paling konyol kadang-kadang orang malah para jomblo-jomblo malah mulai gelisah kalau sudah masuk bulan Februari. Karena tidak tahu mengungkapkan kasih kepada siapa, karena cenderung sudah dipersempit. Pengungkapan kasihnya itu harus kepada pacar. Banyak quotation atau meme yang lucu, seorang jomblo malah minta Tuhan menghapuskan tanggal 14 dari bulan Februari. Maunya dari tanggal 12 langsung dari tanggal 13 langsung tanggal 15 aja. Tanggal 14-nya di skip, kira-kira demikian. Itu karena mayoritas orang mempersempit perayaan Valentine itu hanya tertuju kepada pasangan kekasih. Suami istri, terutama pacar malah. Suami istri kalau disurvei jangan-jangan hanya 20 atau 30, maksimal 40% yang merayakan Valentine bersama. Sementara kalau pacar mungkin di angka 90%, jangan-jangan 95% pasangan pacar merayakan Valentine bersama. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Sebetulnya ini bagus, ini baik, karena pengungkapan kasih kepada orang terkasih itu satu hal yang juga luar biasa, terutama pada zaman edan sekarang ini, yang kadang-kadang kepada orang tua sendiri nggak bisa menghormati, kepada anak sendiri juga kadang-kadang orang tua tidak bisa menunjukkan kasih kepada anaknya sendiri. Sebetulnya bagus pengungkapan kasih ini kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita kasih. Namun saya buat catatan di sini, bila hanya sebatas itu yang dirayakan, bila hanya sebatas itu, bila hanya pengungkapan kasih kepada orang-orang terdekat, keluarga, pacar, suami, istri, kalau hanya sebatas itu, maka kita mengkerdilkan kasih itu sendiri. Karena kasih itu tidak sekecil itu, kasih itu tidak sekerdil itu. Juga mengkerdilkan nilai perjuangan martir Valentin tadi atau Valentinus itu tadi. Saya yakin walaupun konteks yang dia hadapi, persoalan menikahkan dua sejoli, menyatukan mereka menjadi satu keluarga rumah tangga suami istri,
Tapi saya yakin Valentine itu punya pengertian, punya pengungkapan kasih yang jauh melebihi dari sekedar relasi suami istri. Karena dia sendiri saya rasa juga tidak menikah ya. Dia tidak terlalu fokus pada antara kasih suami istri seperti itu, tapi dia fokus pada kasih kepada sesama, kasih kepada manusia, dan terutama kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu bersyukur pengurus dari ibadah PK3HK ini mencantumkan ayat referensi ini di dalam topik atau tema Valentine ini. Karena kita menjadi diajak kembali kepada kasih yang Tuhan kehendaki, kembali kepada kasih seperti apa yang firman Tuhan tuliskan, kembali kepada kasih yang sebenarnya sudah dipesankan, sudah diajarkan, dan harusnya sudah jadi kehidupan bagi kita, bukan kasih Valentine yang digembar-gemborkan oleh segala macam media dunia masa kini, yang lebih menggembar-gemborkan kasih kepada pacar, sejoli, suami istri, dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan tadi katakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya bagi dalam 3 bagian ini, dari Efesus 5 ayat 2. Yang pertama saya mau katakan, kasih itu adalah perintah. Dalam iman kita, dalam Tuhan yang kita percayai itu, dalam Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, yang kita percayai sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu. Kasih itu bukan opsi, kasih itu bukan wejangan, kasih itu bukan himbauan, tapi itu adalah perintah. Karena kalimat Rasul Paulus juga, hiduplah, itu dengan tanda seru, itu sebuah kalimat perintah. Bukan opsi, bukan pilihan, bukan himbauan, apalagi sekedar retorika atau teori-teori belaka. Itu perintah. Jadi kalau ada kita yang juga menjiwai pola perintah militer, itu kira-kira seperti itulah. Jadi ketika dikatakan siap, tidak ada jawaban yang lain. Masuk ke dalam sumur, siap. Belok kanan, siap. Matikan api itu, padahal apinya udah segede rumah, siap. Nggak ada kata-kata lain selain siap ketika ada perintah. Jadi kasih itu sesuatu yang harus kita lakukan kapanpun, dengan konteks, dengan kesadaran kita menerima perintah dari itu. Oleh karena itu, hukum Taurat 1-10 itu perintah semua, 1-10. Lalu Yesus dalam Matius 22 merangkumnya dalam 2 rangkuman besar, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan itu tetap dalam konteks hukum Taurat, berarti hukum, perintah. Di Yohanes 15 ayat 12 Yesus katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan pesan wasiat dan lain sebagainya. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Saya membagikan bagi kita bahwa kasih itu adalah sebuah medium, tempat kita hidup, tempat iman kita hidup, tempat kita ini berkehidupan. Jadi kata dalam, hiduplah dalam, itu seperti sebuah wadah, sebuah tempat. Kalau kita bercocok tanam itu ibaratnya tanahnya begitu. Jadi kita harus hidup di dalam itu dan menyadari bahwa kasih itu adalah medium yang menghidupkan kita. Di luar itu kita tidak dapat hidup. Yesus katakan Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hiduplah di dalam kasih. Yesus katakan tinggallah di dalam aku, dan di Yohanes 15 ayat 7 kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih, hiduplah dalam kasih. Yesus katakan tinggallah di dalam aku. Kita bisa melihat bahwa kasih itu adalah Yesus sendiri, kasih itu adalah Allah sendiri, dan kasih itu adalah tempat kita bisa hidup jika kita mau tinggal di dalam. Dan yang terakhir, kasih itu adalah kehidupan. Nah, ini tadi yang saya share di bagian awal. Harusnya kasih ini bukan lagi bahan khotbah, tapi jadi bahan obrolan ringan bagi kita orang Kristen.
Saya katakan di bagian ketiga, karena hiduplah dalam kasih, maka kasih itu adalah kehidupan. Kasih seharusnya dirayakan setiap hari. Valentine's Day bukanlah perayaan yang bersifat annual event atau apalagi pesta, tapi dia lebih pada perayaan iman. Terutama kepada saudara-saudara kita yang beragama Katolik, mereka lebih mengingat dan meneladani kasih dari Santo Valentin atau Valentinus. Tapi bagi kita secara keseluruhan, merayakan kasih itu bisa di 14 Februari, tapi terlebih harus kita rayakan dalam keseharian kita. Kenapa? Nanti kita temukan juga jawaban di slide-slide selanjutnya. Mohon diingatkan waktu saya ya, kalau nggak salah hanya 20 menit ya. Nah, bicara tentang kasih, banyak ragam kasih, banyak macamnya, cara-caranya, tipenya, dan lain sebagainya. Tapi yang dimintakan bagi kita melalui firman ini, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi. Jadi cuma satu ukuran, cuma satu versi. Kasih versi manusia banyak ragam macamnya. Kasih versi adat budaya, wah, meragam-ragam kalau orang Batak bilang. Meragam-ragam itu beragam-ragam. Nah, tapi untuk kita orang Kristen, kita ditekankan untuk hidup dalam kasih yang satu itu. Sebagaimana Kristus Yesus. Bagaimanakah itu? Kasih Kristus itu dilambangkan paling sempurna itu di kayu salib, di Golgata. Sebentar lagi kita akan mengingat dan merayakannya. Ini sudah masuk dalam minggu-minggu pra-Pasion. Sebentar lagi kita akan masuk juga dalam perayaan Jumat Agung, di mana kita mengingat dan merayakan Yesus mati bagi kita. Kasih yang bagaimana itu dalam Efesus 5 ayat 2 tadi. Yang pertama, kasih yang lebih dahulu mengasihi. Dikatakan tadi di Efesus 5 ayat 2 itu, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi kasihnya Yesus itu, kasih yang lebih dahulu. Nggak menunggu dia. Nggak melihat apakah dia sudah mengasihi saya dulu, baru saya mengasihi, tidak. Tapi kasih yang selalu berusaha lebih dahulu mengasihi. Dalam lagu rohani kita itu sering kita nyanyikan ya, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, dan seterusnya. Dan itu membuat kita berkehendak untuk mengasihi lebih sungguh. Yang kedua, kasihnya Kristus itu kasih yang total dan unconditional. Dikatakan tadi Efesus 5, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Wah, inilah yang puncaknya tertinggi, menyerahkan diri, mengorbankan diri. Bahkan memberikan daging dan darahnya, kematian untuk kita, untuk keselamatan umat manusia. Dan unconditional. Orang yang di depannya itu adalah orang-orang yang mengkhianati dia, orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi unconditional. Dia tidak melihat itu untuk menjadi alasan tidak mengasihi. Demikianlah hendaknya kasihnya orang Kristen itu. Kita banyak disakiti di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Mungkin di pekerjaan juga ada yang buat kita sakit hati, mungkin ya. Mungkin dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat juga banyak yang buat kita sakit hati. Tapi hiduplah di dalam kasih yang tidak membuat itu menjadi alasan untuk tidak mengasihi. Hiduplah dalam kasih Kristus. Dan kita dipanggil untuk mengasihi siapapun, termasuk mengasihi musuh. Ini ajaran kasih yang paling tinggi yang ada di iman kita, yang saya rasa belum tentu ada di iman kepercayaan yang lain. Mengasihi sesama itu di semua agama diajarkan. Mengasihi musuh, kalau saya tidak salah, itu hanya diajarkan oleh iman kita, iman Kristen. Terakhir, atau dua yang terakhir, kasih yang terbaik. Dikatakan tadi Efesus 5 ayat 2, sebagai persembahan dan korban yang harum. Ketika kita menghidupi kasih Kristus, ketika kita hidup dalam kasih Kristus, ketika kita terpanggil untuk memancarkan kasih Kristus, maka segala sesuatu yang terbaik yang kita persembahkan dalam kehidupan kita. Baik di pekerjaan, di kantor, di HK, dan lain sebagainya. Baik di rumah tangga, baik di masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara kita ini yang sedang membutuhkan banyak persembahan yang harum dari kita, umat Kristen. Terutama doa-doa kita ya. Kita harus menabung lebih banyak lagi doa untuk bangsa dan negara kita ini. Yang terakhir, kasih karena Allah. Tadi di Efesus 5 ayat 2, kalimat terakhirnya, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Kita diajarkan untuk melakukan kasih itu karena Allah, bagi Allah. Kasihnya dari Allah, kita melakukannya karena Allah, dan akhirnya semua demi kemuliaan Allah semata. Di Kolose 3 ayat 23, maka lakukanlah apa yang semua yang kau lakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk kepada manusia. Nah, maka dari situ kita dipanggil juga melalui tema ini untuk memancarkan kasih di sekitar dan di setiap kehidupan kita hanya demi kemuliaan Allah, bukan untuk pencitraan diri, bukan untuk sejenis bargain, tukar kepentingan, saya mengasihi sekarang besok dikasihi juga, bukan, tapi semuanya dari kasih yang saya terima dari Tuhan, dari kasih yang saya lakukan bagi Tuhan, dan semuanya untuk demi kemuliaan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa saya langsung tutup dengan doa atau mau ada sharing diskusi juga, saya membuka diri untuk itu. Kalaupun bahannya terkesan ringan, karena tadi saya sudah mulai dengan bahwa kasih harusnya sudah diobrolkan secara lebih ringan, bukan lagi sebuah khotbah-khotbah yang sangat dogmatis dan teologis. Saya sampaikan kepada pelayan Pak David, atau saya tutup dalam doa, saya mohon diberi petunjuk. Ya, langsung ditutup aja dalam doa, Amang, nanti di akhir ibadah aja kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, karena kami merasakan berkat Tuhan sungguh melimpah dalam kehidupan kami, terutama melalui kebenaran akan firman-Mu yang boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ketika kami boleh mengingat, mengenang, dan merayakan Valentine's Day di bulan Februari ini, tapi kami juga diingatkan untuk kembali menggumulinya berdasarkan firman Tuhan, terutama dalam kasih yang agung di dalam diri Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami sudah boleh Engkau cerahkan melalui Roh Kudus-Mu di dalam penggalian kami akan firman Tuhan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan juga yang kuatkan kami untuk dapat melakukan yang terbaik, untuk dapat menunjukkan kasih, hidup di dalam kasih, dan memakai kasih yang dari Tuhan, dan akhirnya kasih itu juga demi kemuliaan Tuhan semata. Pada kesempatan ini kami juga berdoa syafaat ya Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami cintai ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami memohon Tuhan yang memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa, mulai dari tingkat pusat presiden, wakil presiden, beserta jajaran sampai ke tingkat daerah, di tingkat kepala desa, juga berserta segenap seluruh warga masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan, kami yakin Engkau melawat bangsa dan negara kami ini hari demi hari. Tuhan, pulihkan setiap hal yang kurang baik dari negara kami ini. Dan kami memohon Tuhan terus menyertai perjalanan bangsa dan negara kami ini ke depan. Dan pakailah para pemimpin bangsa ini menjadi gembala yang baik bagi kami semua warga negara dan masyarakatnya. Kami juga berdoa di tengah situasi pandemi ini Tuhan. Kami hanya berserah kepada tangan dan pengasihan-Mu semata. Terutama dengan varian Delta dan Omikron yang terakhir ini Tuhan. Kami merasakan beban yang sungguh berat, terutama saudara-saudari kami yang ada di Jakarta sekitarnya. Agar kiranya Tuhan menambahkan iman, menambahkan imun, dan menambahkan rasa aman bagi kami semua. Terutama saudara-saudara kami yang di Jakarta, Engkau pulihkan jika ada yang terdampak, terpapar, dan sedang dirawat atau isolasi mandiri. Tuhan yang berikan sukacita, semangat terus mengalahkan setiap sakit penyakit, dan di harinya kelak mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk perusahaan ini, PT Hutama Karya Persero, semua manajemen dan karyawannya. Tuhan yang sertai dan berkati setiap kehidupan mereka, baik yang beragama Kristen, Katolik, atau yang non-Kristen, non-Katolik. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Agar kiranya Engkau menuntun setiap langkah kehidupan mereka, dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah perusahaan ini. Perusahaan ini boleh menggapai setiap kesuksesan dan keberhasilan, dan semua manajemen dan karyawannya boleh merasakan berkat sukacita yang daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk persekutuan ini, persekutuan karyawan Kristen Katolik, PK3 di PT Hutama Karya ini. Baik semua pengurus dan anggotanya pribadi lepas pribadi. Tuhan yang juga sertai setiap kehidupan mereka, Tuhan yang tambahkan iman, kepercayaan, pengharapan, dan kasih di dalam diri mereka, sehingga mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
dan boleh menjadi berkat selalu di tempat pekerjaan dan di setiap kehidupan, terutama di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kami juga berdoa untuk semua saudara-saudari kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami teman sesama manusia yang sedang menderita, yang sedang berpenyakit, yang sedang berkesulitan, yang sedang berduka, yang sedang mengalami penyiksaan, yang sedang mengalami penganiayaan atau dalam situasi perang. Tuhan, kami menyerahkan semua saudara-saudari kami terkasih ke dalam tangan pengasihan. Agar kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan, Tuhan menguatkan, menjagai kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu dan menjalani kehidupan selayaknya sebagaimana dalam penyertaan dan pemberkatan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan ketika nanti kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ari Tonang yang telah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kita semakin mengasihi sesama kita, terlebih mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan biarlah setiap kasih kita memang kasih yang total dan kasih yang terbaik. Kita akan menutup ibadah kita. Biarlah setiap puji-pujian yang kita persembahkan untuk Tuhan dan kebenaran firman yang kita dengarkan hari ini semakin menyadarkan kita bahwa kita memang butuh Tuhan, perlu Tuhan. Tuhan sebagai juru selamat kita. Tuhan yang akan membimbing kita, menolong kita dalam setiap kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita. Terlebih biarlah kita semakin mengasihi sesama kita dalam setiap apapun kondisi kehidupan kita. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Kita akan menutup ibadah dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Tonang. Kami persilahkan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan dari berkat yang kami terima, kami boleh mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan atas persembahan itu, dan biarlah itu menjadi persembahan yang kudus dan harum di hadapan-Mu. Biarlah itu juga dapat dipakai oleh pengurus PK3HK untuk pelayanan kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk berbagi kasih kepada sesama.
Sebentar kami akan menutup ibadah ini, tapi kami yakin dan percaya pintu pengasihan Tuhan tidak tertutup, dan itu yang akan menyertai kehidupan kami. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih Emang Pendeta. Ya Bapak Ibu, untuk kolekte boleh juga disampaikan melalui tadi yang ada di share juga di grup chat, di chat room. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih juga buat panitia, petugas ya. Ibadah kita pada siang hari ini mudah-mudahan menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Oke, terima kasih semuanya. Salam. Ya, Bapak Ibu, kita mau foto bersama. Boleh sekalian juga sambilan mau mengumpulkan persembahan. Kita untuk on-kan kamera kita. Kita mau foto bersama dari tim Humas, boleh dibantu untuk capture. Bagaimana? Sudah selesai dipoto? Ya. Jaringan saya kayaknya Pak. Itulah. Oh iya. Ya, Bapak Ibu boleh menyalakan kameranya. Ya, boleh kita mulai. 1, 2, 3. Senyum Pak Tio, jangan tegang. Saya udah senyum dari tadi nih. Sampai capek saya semuanya. Ya, satu Ini lagi. Pak Paridi enggak senyum nih. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Semuanya. Ya, terima kasih. Sekali lagi Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Salam damai sejahtera selalu. Ya, kita kembali ke aktivitas masing-masing ya. Aktivitas dan selamat makan siang. Semuanya Bapak Ibu. Ya, mohon izin ya semuanya. Izin live dulu. Ya, izin live ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta.